Oke, selamat malam teman-teman semua. Ini Euro USD kita buka di time frame 1 jam dan kita akan lihat bagaimana structure market dari Euro USD. Mari kita akan lihat di time frame besar ya. Secara khas ya kita lihat bahwa tren Euro USD itu bergerak seperti ini ya teman-teman. Ya. Nah, apakah market akan naik ke atas ya, melanjutkan ke uptrendnya ya, karena kita melihat bahwa tren saat ini adalah sedang uptrend ya untuk Euro USD. Oke, kita akan cek di time frame H1 ya. Di H1 kita akan cek bagaimana structure marketnya ya. Di sini kita akan mencari boss terakhir ya di euro ya, dan bias ini sedang lagi uptrend ya, jadi kita akan cari tren naik ya. Oke, kita akan mulai dari sini aja ya. Di sini lihat naik kemudian turun, naik lagi turun lagi ya. Nah, apakah dia sudah ambil inducement ya? Kita cek belum ya. 1 2 3 4 ya, 5 ya. Jadi inducementnya pindah di sini ya. Nah, ini inducementnya. Kemudian market turun ya. Ini ambil sweep atas, kemudian dia ambil sweep bawah ya. Ceritanya seperti ini marketnya ya. 1 2 1 2 3 4. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian market naik break ya. Dan apakah jadi break market structure? Ya, jadi BMS. Kemudian market turun ya. Break ya. Dan ini jadi market starter ship. Seperti itu ya. Jadi kita open posisi sell kan. Nah, tapi lihat harusnya kita lihat seperti ini marketnya. Kita harus open posisi sell kan. Dan market sempat turun, setelah itu naik lagi ya. Naik dan nutup candle di high-nya ya. Ini swing high-nya di break lagi, maka jadi market starter ship lagi ya, atau change of character. Jadi MSS-nya ada 2. Nah, apakah itu wajar? Ya wajar teman-teman, enggak, karena strategi ini enggak selalu 100% ya. Pasti ada salahnya. Nah, sekarang kalau udah tahu ini market starter ship, kita akan entry buy lagi teman-teman. Ya. Kemudian marketnya di sini ambil inducement teman-teman. Ya. Dan inducementnya ternyata di sini ya, bukan di sini. Kenapa begitu? Karena di sini dia tidak BMS yang valid ya, tidak, karena ada wick ya di ekor sini ya, ada wick di candle situ ya. Turun, dan kita lihat market turunnya gimana teman-teman. Dari sini ya, swing low sampai swing high, kalau kita tarik Fibonacci, nah dia masuk di area golden ratio 0,6118 ya. Area entry yang terbaik menurut saya ya ada 2 ya. Di sini 1 ya. Kemudian ada lagi di bawahnya. Karena sama-sama memiliki fair value gap ya. Dan ada lagi 1 extreme order block. Nah, di sini. Tapi market kena di sini ya, teman-teman. Kena di sini ya.
Ya udah, kita entry di area sini, kita tunggu konfirmasi ya teman-teman. Setiap kena order block, kita tunggu konfirmasi di time frame kecil ya, 5 menit ya. Di 5 menit ini kita tunggu marketnya break ya. Ini ada internal structure, minimal break aja ya. Break sudah. Oke, ketika udah break, kita langsung aja masuk di sini. Di extreme order block juga boleh ya. Masuknya di sini ya teman-teman. Kemudian TP di atas ya. Ini berapa periode ya waktunya menunggu. Nah, ini lama ya. Dari tanggal 26 September sampai tanggal 30. Itu sangat lama banget teman-teman. Jadi kalau mau trade di sini sebaiknya ambil pipsnya yang wajar ya teman-teman. Yang wajar dalam arti ya jangan tinggi-tinggi ya. Jangan RR-nya bisa aja nih tercapai ya TP-nya ya. Tapi lihat, karena ini RR-nya 1/13, untuk mencapai target ini sangat lama teman-teman. Jadi cukup TP 1/5 udah terbaik ya untuk teknik ini ya. Nah, kita akan cari lagi teknik ya, apakah di pair lain bisa menggunakan ini ya. Kita akan coba di gold, apakah bisa. Oke, kita skip aja dulu ya gold kita yang lain ya. Kita buka 1 jam untuk GBP USD. Yang pertama kita lihat adalah mencari area boss terakhir di GBP USD ini. Tapi kita lihat dulu secara tren, dia lagi uptrend ya teman-teman. Nah, jadi kita tahu biasanya lagi naik, maka kita fokus buy ya. Dan kita lihat boss terakhir di sini di mana? Di sini kita lihat ada boss terakhir ya. Di sini ya, naik ya, turun ya, kemudian naik, turun lagi. Nah, ini boss ya. Ini disebut boss juga ya, BMS. Oke, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik turun, break. Seharusnya entry di sini ya teman-teman. Di sini ya, area sini. Paling tidak di sana. Market break ke bawah. Jadi change of character ya. Karena di sini tidak ada konfirmasi setup buy di time frame kecil, jadi kita nggak entry. Nah, market berubah jadi change of character. Oke, kita akan tunggu marketnya naik ya. Nah, kita tunggu dia membuat inducement. Ternyata inducementnya ada di atas teman-teman. Nah, di sini. Oke. Bukan di bawah, karena sini nggak ada inducement ya. Dan di bawah ini dia tidak mitigasi ya. Tidak nge-sweep ya bawahnya. Jadi inducementnya ada di atas. Jadi market sedang naik ke atas. Dan kita akan cari area entry sell di area sini. Nah, sini kita lihat ada order block di sini ya. Nah, di sini masuk ya. Bisa di sini ya, atau kalian ambil extreme order block juga bisa. Nah, ketika market sudah kena di entryan sini, kita fokus di time frame kecil 5 menit. Tunggu market break ya. Break ya. Ya, breaknya setidaknya di mana? Di sini bisa. Apakah bisa? Karena ini tidak kelihatan internal structure-nya, sebaiknya di sini ya teman-teman. Ya, kita ubah lagi time frame-nya. Kalau nggak ada di sini internal structure-nya, masa iya structure marketnya breaknya di sini kan nggak masuk akal ya, terlalu jauh ya.
paling tidak kita cari yang terdekatnya ya. 3 menit apakah ada? Ternyata di 3 menit ada ya teman-teman. Di sini ya. Nah, ini market starter shape ya. Kita fokus sell aja. Sellnya di mana? Nah, kalau sellnya kalian bisa entry di, kalau seperti ini pola candlenya, ini kan ada fair value gapnya ada 2 ya, 1 2 ya di sini ya. Jadi kalian entry-nya itu jangan di order block ya. Ini ada triknya, ada triknya ya. Bukan di sini entry-nya, tapi di sini ya teman-teman. Jadi breaker block ya. Jadi breaker ya. Jadi kenapa begitu? Karena di sini ada 2. Fair value gapnya ada 2 ya. Di sini 1, di atas juga 1. Nah, kalau hal-hal seperti ini nih biasanya dia ambil teknik drop base drop ya, atau teknik SNR ya. Biasanya begitu. Dan kita ambil di SNR aja di sini, tarik ya. Nah, dia kena di sini ya. Kita entry sell di sini ya. Stop loss di atasnya. Di sini TP 1/5 ya. Oke. Oke, udah profit. Kalau kita TP ke bawah bisa kah? Bisa teman-teman. Cuman lama teman-teman. Targetnya lama kesampaian. Ini sangat lama ya teman-teman. Untuk mencapai target itu sangat lama. Paling tidak 1/5 ya. Mari kita akan coba lagi di teknik yang lain nih teman-teman. Kita buka di time frame 1 jam. 1 jam. Kemudian kita cari, saya acak aja ya. Saya akan cari GBP Japaian. Nah, di GBP Japaian kalian lihat. Kalian lihat dulu ya. Secara tren dia lagi naik ya, tapi dia sempat break ya dalam di sini. Jadi ini sudah menandakan trennya sudah mulai turun ya teman-teman. Jadi kita akan cari tren sell ya. Kita akan fokus sell. Kemudian kita lihat trennya. Dimana bos terakhir dari GBP Japaian ya. Ternyata belum terbentuk ya. Belum terbentuk dengan sempurna, jadi kita skip aja ya. Jadi gak usah kita paksa market kita entry ya kalau nggak ada setup ya. Nah, ini contoh Euro Japaian. Ini belum bisa ya. USD Japaian sama ya, belum bisa ya. Kalau kita bilang ini boss ya, udah jadi boss ya teman-teman. Break boss, change of character di sini ya. Change of character. Harusnya kita entry sell di sini kan. Nah, paling tidak kita cari dulu entry sell. Inducementnya terdekat di mana? Di sini ya teman-teman. Nah, inducementnya di sana. Otomatis kita akan entry sell kan. Entry sell yang seperti ini kalian mencari paling bagus kalau nggak di breaker block di sini, atau langsung ke order block ya. Jadi ada 2 entryannya, tapi ini masih lama, jauh banget ya. Jadi itu terlalu lama ya. Kita akan skip, kita akan cari lagi tren yang oke untuk dilihat. Nah, kita akan lihat nih. Nah, secara tren sekarang kalau kita lihat secara tren ya, secara jarak jauh ya, atau zoom out ya, ini lagi ranging teman-teman. Lagi ranging, kalian harus paham ranging sama market lagi uptrend ranging ya. Nah, kalau lagi ranging gini, apakah cocok untuk teknik smart money concept ini? Menurut saya sih bisa ya teman-teman, tapi kalian ubah lagi time frame-nya ya. Kalian harus cari dulu boss stock-nya ya. Contoh, kalian harus cari nah, kalau ranging ini kan banyak banget ya. Banyak banget manipulasinya di sini ya. Jadi apakah cocok untuk trade di smart money concept ini? Bisa ya, tapi harus dibesarkan time frame-nya ya.
besarkan time frame-nya, baru kalian bisa menemukan structure market yang benar-benar valid ya, lebih kelihatan ya. Contoh kita akan cek dari mana mulainya, dari sini aja ya. Kita akan cek dari sini, kita mulai aja ya, anggap saja nih market mulai dari sini ya. Kemudian kita akan lihat boss choknya bagaimana ya. Ini kita menemukan bahwa ini adalah BMS ya. Kemudian turun ya, kemudian naik lagi ya, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, di sini kita akan entry sell, teman-teman. Setidaknya kita entry sell di sini. Kenapa begitu? Karena area inducement ada di sini ya. Kemudian area fair value gap ya, ada dua ya. Di sini satu ya. Ya, sama di sini satu. Tapi di sini sebenarnya lihat, kalau kita tarik OB-nya seperti ini ya, teman-teman. Apakah kita cocok entry di sini? Ya boleh aja sih, teman-teman. Ya, asalkan dia berada di atas equilibrium ya. Ya, anggap aja ini tengah-tengah ya. Kita langsung cari 0,5 ya. Oh, dia udah masuk di 0,5 ya. Jadi kita bisa entry di sini sell ya, sell di sini, setidaknya sell di situ. Nah, karena time frame H4 itu temannya M15, teman-teman. Nah, begini. Dan kita lihat ternyata market sudah kebentuk ya, M15 ya udah kebentuk ya. Apakah bisa entry di sini? Bisa ya, teman-teman. Kita entry sell ya di sini ya, sell di sini karena ini market starter. Kemudian market naik ya. Nah, kalian lihat yang mana entry-nya yang paling bagus ya. Paling bagus entry-nya di order block, karena market seperti ini bagusnya entry-nya di order block ya. Di sini order blocknya ya. Kita sell di sini ya, stop loss di atasnya ya. Ya, dan TP 1/5. Tapi ternyata market loss control ya, dan kita kena SL. Ya wajar, teman-teman. Wajar, teman-teman. Mari kita akan cek lagi market di sini. Nah, ketika market sudah tersentuh, lihat break ya. Tapi dia tidak internal structure ya. Kita lihat kenapa. Karena dia, yang kita lihat bahwa ini masih di inside bar gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ini tidak kebentuk M15-nya, masa iya di sini market starter shape-nya kan terlalu jauh ya. Paling tidak dekat-dekat sini ya. Makanya kita akan rubah time frame-nya di 5 menit. Ya. Nah, di 5 menit ini kita lihat, teman-teman. Target tetap 1/5 ya. Jangan di full ya. Karena apa? Karena market kalau di full tuh target TP-nya lama sekali ya. Bisa nggak jadi kena TP, bisa SL. Nah, ini terjadi. Nah, kalian lihat sekarang market starter shape ya. Ini fair value gap-nya ada 2 ya. Benar nggak? Nah, tapi yang mana kita ambil entry-nya ya? Kalian bisa ambil entry-nya itu kalau misalnya nggak ada inducement, kalian langsung aja entry di sini ya. Sini. Order block. Nah, di sini. Ya. Stop loss di sini ya. Kalau kita TP-nya terlalu ketat, SL terlalu ketat, ya kena SL nih ya, teman-teman. Jadi kemungkinan di sweep tuh pasti ada, teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita memberanikan SL kita geser ke atas ya.
Contoh kayak ini. Jadi semua trade yang tadi itu ya kita geser semua. Jadi kayak contoh kita ambil trade kayak gini, SL-nya gini ya, pas ya. Terus kita geser di sini. Terus kita TP 1:5. Oke. Begitu teman-teman. Nah, profit ya. Ini TP-nya ya walaupun sedikit tapi sering ya teman-teman. Lanjut lagi tekniknya, samakah? Nanti kita coba cari lagi ya yang lain. Ya, kita coba cari time frame di time frame kecil ya. Di 1 jam ya, supaya kita bisa dapat teknik baru ya. Coba kita trade lagi. Di sini di time frame 1 jam kita cek cari bos terakhir ya. Ya. Naik kemudian turun sini. Ya. Naik, turun, naik. Nah, ini jadi bos ya, teman-teman. Bos di sini. Oke, market turun lagi, naik, turun, naik ya. Apa dia udah jadi inducement? Ambil inducement di sini. Dia udah ambil inducement. Kemudian dia marketnya ya. Dia break tapi nggak terjadi BMS yang valid ya. Jadi masih sweep. Jadi pindah ya, inducementnya pindah ya di sini. Nah, di sini jadinya. Nah, ketika inducementnya pindah, maka entryan kita masih di sini ya. Nah, entryan kita harus setidaknya di sini ya, sell di sini. Tapi market nggak kena ya. Ya udah, lanjut. Market turun sampai bos di sini. Nah, BMS di sini, tunggu marketnya turun, dia naik. Nah, ini kita entry sell di mana? Nah, kalau market seperti ini nih nggak bisa kita entry ya. Udah kayak kita nggak bisa maksa ya, market udah seperti ini pergerakannya. Jadi kita tahu bahwa ini adalah swing low-nya dan ini adalah swing high-nya ya. Kalau paling tidak entry-nya itu kan dekat-dekat sini ya. Kita tarik Fibonacci-nya paling tidak di sini ya. Di 0,6118 kan. Di 0,75 bisa ya, tapi nggak mungkin ya. Jadi kalau gini-gini kita skip aja ya, jangan dipaksakan ya. Terus market break jadi change of character ya sini. Nah, jadi kita bisa entry buy kan. Nah, karena kita tahu nih entry buy, kita langsung entry buy, kita cari dulu ya. Inducementnya di mana? Ternyata inducementnya di sini ya. Di sini. Oke, market turun. Dan kita cari order blocknya ya, yang paling tidak ada fair value gapnya ada di sini ya. Ada di sana. Kita apakah entry di sini boleh teman-teman, tapi kita ubah time frame ke 5 menit. Kalau dia udah ke mitigasi, kita langsung ubah ke time frame 5 menit ya teman-teman. Nah, contoh di sini kena ya, di sini naik kemudian turun, buy ya. Ini kan market satu sip nih. Nah, kita tandakan. Sudah kita tandain, harusnya kita entry buy ya. Ini jelas banget ya, buy-nya di sini ya, pastinya kan. Buy di sana ya. Stop loss di sana, kita geser dikit. Oke. Udah kena SL ya. Kena SL teman-teman. Ya kalau udah kena SL ya udah, kita nggak bisa bilang apa. Nah, udah kena SL, kita akan cari lagi di time frame 1 jam apakah ada area yang bisa kita ambil ya. Nah, area yang bisa kita ambil itu adalah area yang extreme order block ya. Extreme order block tuh di mana? Di sini kan. Order block yang paling bawah ya. Nah, ini. Gitu teman-teman. Kemudian kita ubah lagi time frame ke 5 menit.
Nah, market ketika udah kena di sini ya, anggap ini sudah kena SL, ya udah lanjut sekarang di sini ya. Market kemudian turun, naik, turun, break ya, break di sini ya. Nah, lihat market seperti ini. Apakah kita tunggu dia market sampai turun? Ya boleh turun sampai sini karena ini area entry yang paling bagus, tapi marketnya nggak kena, nggak kesentuh, ya udah terbang ya teman-teman, terbang. Ya udah, kita udah ketinggalan ya. Anggap aja ini sudah kena SL ya, tadi itu udah ketinggalan dan kita nggak masuk lagi ya, belum bisa masuk. Tapi ini sudah jadi BMS ya, karena market udah break market structure. Kita tunggu marketnya buat inducement. Nah, ini inducement lagi. Nah, kita cari area entry buy di sini ya. Kemudian di sini. Nah, kalau misalnya ada fair value gap, kemudian di bawahnya juga ada fair value gap, kalian cari yang lebih panjang ya. Kalau kalian nggak bisa tangkap, ambil dua ini ya. Misalnya nih ada fair value gapnya kan satu nih, terus ini ada dua ya. Yang mana kita ambil? Misalnya bingung kan, apa order blocknya di sini atau yang di bawah? Kan kita bingung kan, yang di bawah sini ya. Kalau kita ambil di sini, kalau mepet sama extreme order block, sebaiknya kita ambil extreme order blocknya ya. Oke, kita dapat ya, kita dapat di sini ya. Jadi pertama di sini kita entry buy dulu ya. Anggap aja ini kita udah kena time frame 5 menit. Oke. Break, naik, turun, break, naik, turun. Ya, naik, break, ya, break di sini. Di sini breaknya. Ya. Terus karena kita udah tahu nih break, maka kita entry buy di sini ya. Ini ada fair value gap kosong kah? Ada ya, saat ini juga entry bisa ya. Lihat. Nah, ini bisa. Ternyata market naik ke atas. Ketinggalan ya. Ya. Ya udah, kalau udah ninggalin kita, ya udah kita cancel aja ya. Kita kan ekspektasi bahwa market nih break turun sampai sini ya. Tapi dia nggak turun ya, dia naik ke atas tinggi banget baru dia turun. Itu kan terlalu apa namanya? Kalau kita buy limit ini lama ya. Nah, anggap saja ini kita udah kena trigger ya teman-teman. Nah, ini ke trigger, anggap saja ya. Stop loss kena SL ya, anggap saja ini kena SL teman-teman. TP kita di sini. Udah kena SL. Ya udah, lanjut lagi. Target yang kedua ya. Nah, ini buy turun break, apakah ini market starter shape? Ya, ini udah ya. Nah, tinggal kita entry buy kan. Entry buy di mana? Di sini kan, teman. Nah, di sini. Ya. Tapi stop loss ingat di mana? Kita buy di sini. Ya. Stop loss di sini ya. Kita geser aja. Nah, ini kena SL kan. Nah, itu balik lagi. Ini probabilitas ya. Berarti udah berapa kali kita kena SL ya. Satu ya, kemudian 2, 3, udah 3 kali teman-teman, udah 3 kali kita kena SL. Terus market turun ya, anggap aja ini turun, ini 1/5 dan market turun ya, udah kena SL kita. Ya udah, lanjut aja
dan market sempat turun break ke bawah ya, sweep liquidity bawah. Setelah itu market naik lagi ke atas ya, dan seperti ini. Jadi kalau market di sideways seperti ini ya, jadi kalau kita trade pakai smart money concept itu lebih sering kena SL ya, sering kena SL. Sebaiknya kita trade-nya itu di uptrend atau downtrend, langsung sedang marketnya lagi gencar-gencarnya. Nah itu bagus ya. Kalau sedang lagi sideways, sebaiknya kita menunggu atau pakai teknik hal yang lain ya, karena teknik setiap tren itu beda ya. Marketnya lagi tren ya, misalnya tren lagi naik, itu trennya bagus pakai smart money concept. Tapi kalau sudah lagi ranging, ini baiknya support and resisten ya. Itu aja sih untuk market hari ini ya. Kita analisa ya, kalian tinggal backtest saja, karena backtest itu supaya kalian tahu area probabilitasnya berapa, tekniknya berapa, probabilitasnya, win rate-nya berapa itu ya. Dan terima kasih, selamat malam teman-teman ya.